Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing myself. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi dari dosen pengampu kita, yakni Haji Debibik Nabiatul Fauzia LCMA, bertema kepemimpinan perempuan dalam hadis. Berikut ini adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Hasami, hadatsana Aufu anil Hasani, anil Abi Bakratan qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimati samituha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyama zamali ba'da ma kidtu anil an hal haqo bi ashabi jamali faqatila ma'ahum qala lama balagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ahla farisaqad malaku alaihim bita kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Terjemahan dari hadis tersebut yaitu adalah artinya dari Utsman bin Affan, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakro berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka ashabul Jamal dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Tahabarani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakro yang bernama asli Nafi bin Al-Harith. Ada juga jalur periwayatannya yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna untuk redaksi matan atas mayoritas merujuk pada Abu Bakro. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Jadi hadis ini hadis sahih. Olehkannya kaum wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan Islam tidak pernah membedakan atau perlakuan membandingkan di antara umat manusia berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 35, yaitu artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar-benar laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, dari ayat ini terlihat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Siapa saja di antara mereka dan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Ada perbedaan atau diskriminasi dalam hal ini. Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara juga datang dari Ahmadiyah Naib Amir Ahmadiyah Indonesia, Haji Sayuti Aziz, memandang tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki karena dalam pandangan Allah itu perbedaan itu terletak daripada ketakwaannya seseorang. Nah, tidak ada masalah jika perempuan menjadi pemimpin negara. Hal ini menurut Sayuti adalah juga keputusan dari Ahmadiyah pusat di London. Sebab ketika terjadi pro dan kontrak tentang boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara, Ahmadiyah Indonesia langsung meminta fatwa dari London. Ternyata pemimpinan di sana tidak mempersoalkannya dengan
mempersoalkannya. Yang penting calon presiden tersebut benar-benar mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratannya. Nah, bahkan pada zaman dahulu itu istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjadi seorang pemimpin, yaitu Siti Khadijah itu pernah menjadi seorang pemimpin. Dan ada juga pada masa Nabi Sulaiman, Ratu Balkis juga pernah menjadi pemimpin kerajaan di Saban. Sini yang tidak membolehkan seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Nah, walaupun dalam sejarah dunia ini telah muncul banyak perempuan sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia, di samping ratu di negara berbentuk kerajaan, sejumlah orang menganggap bahwasannya seorang wanita itu tidak cocok untuk menduduki posisi sebagai kepemimpinan tertentu. Nah, mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki. Begitu juga presiden juga haruslah laki-laki. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 34, ditambah lagi dengan hadis dari Abu Bakroh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang juga menjadi alasan yang dijadikan dasar bagi fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi bahwa bangsa Persia menjadikan Putri Kisra sebagai raja atau ratu mereka setelah Kisra meninggal dunia. Para ulama di semua negara Islam telah menerima hadis ini dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang wanita itu tidak diperbolehkan menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum. Imam Al-Baghawi juga mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah bahwa seorang pemimpin itu haruslah keluar untuk berjihad dan selalu berada pada urusan atau perkara orang-orang muslim, sedangkan perempuan itu lemah serta tidak mampu melakukan untuk urusannya karena perempuan itu kurang. Nah, alasan lainnya yang melarang pencalonan wanita juga mengemukakan bahwa wanita itu menghadapi kendala yang sudah merupakan tabiat atau pembawaan mereka, seperti menstruasi setiap bulan beserta keluhan-keluhannya. Nah, mengandung dengan segala penderitaannya, melahirkan dengan segala resikonya, menyusui dengan segala bebannya, dan sebagai ibu dengan segala tugasnya. Nah, semua itu menjadikan mereka secara psikis dan pemikiran tidak mampu mengembangkan tugas sebagai anggota dewan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Walaupun di sini banyak perdebatan atau perbedaan pendapat antara para ulama berkaitan boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin atau tidak, sejatinya merupakan perihal yang wajar. Masing-masing di antara para ulama itu memiliki alasan tersendiri dalam memahami hadis tersebut. Bagi yang menggunakan pendekatan tekstual, kepemimpinan perempuan tidak dibolehkan, tetapi bagi yang menggunakan pendekatan kontekstual, hal semacam ini dibolehkan. Maka dari itu, boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin sangat tergantung dari pendekatan yang dilakukan dalam menelaan hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Melihat dari berbagai pendapat yang ada, maka jika dikaitkan dengan hukum Islam, masalah tentang kepemimpinan perempuan itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang membolehkan, ada yang melarangnya. Keduanya pun memiliki argumentasi atas pendapat yang dikeluarkannya. Dengan adanya kedua pendapat tersebut, umat Islam boleh memilih di antara salah satunya, dan yang terpenting tidak untuk menyalahkan pendapat-pendapat tersebut. Kajian terhadap masalah hukum Islam seperti tentang kepemimpinan perempuan itu tidak cukup hanya sekedar boleh dan tidak boleh, halal dan haram semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam. Akan tetapi persoalannya ada sehingga pandangan hukum akan jauh lebih objektif. Karena itu dalam memahami hukum Islam tidak cukup hanya sekedar berpedoman kepada teks, tetapi perlu juga melihat konteksnya. Teks dan konteksnya adalah dua hal yang patut untuk dikaji, dipahami, dan dilakukan telah ketika
hendak memahami hukum Islam. Nilai pendidikan yang dapat saya ambil, jadi seorang wanita itu tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin. Banyak sekali antara perbedaan pendapat para ulama tentang wanita menjadi seorang pemimpin. Wanita tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin dikarenakan seorang wanita itu lemah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.